ayat 1. Ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Ayat 1. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Sementara mereka mengisarnya dengan tangannya. Ayat 2. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Ayat 3, lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilaksanakan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar?" Ayat 4, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian dan memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Ayat 5. Kata Yesus lagi kepada mereka, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Amin. Amin. Ayat 6, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. 7, ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mendapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikir mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. 9, lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" 10, sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tanganmu. Amin. Ayat 11. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Yesus memanggil ke-12 rasul. Ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul, Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, 15, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot. Amin. 16. Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. 17. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. 18. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka, juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. 19. Dan banyak orang dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Ucapan bahagia dan peringatan. 20. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah." Amin. Ibu Harmoni. Saya ya? Oh Iya. Oke. Lukas 6 ayat 21. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis karena kamu akan tertawa. 22. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat.
23. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga, karena secara demikian juga nenek moyangmu mereka telah memperlakukan para nabi. 24. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. 25. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Amin. Ibu Gabriel, ya. Iya, Bunda. Lukas pasal 6 ayat 26 sampai 30 firman Tuhan demikian. Iya, 5 ayat kan Bunda? Ada suara? Iya, ada. 5 ayat betul. Ya. Firman Tuhan, demikian firman Tuhan. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Kasihilah musuhmu. Ayat 22, tetapi kepada kamu yang 27, yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuki kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. 29, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain, dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Biarlah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Amin. Ayat 31, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. 32, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. 33, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. 35, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Amin. 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Hal menghakimi. 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. 38. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? 40. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Amin. 41, mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? 42, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di depan matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Pohon dan buahnya. 43.
Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. 44. Karena setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Amin. Amin. Dua macam dasar. Lukas 6 ayat 46. Demikian firman Tuhan. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. 47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ayat 49. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Amin aja Bu, soalnya tanggung. Oke, saya lanjut Lukas ayat itu. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus datang ada orang banyak, masuklah ia ke kamar 2. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang ketua Yahudi kepadanya untuk minta supaya ia datang dan menyembuhkan. Mereka datang ke Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, kata, ia layak engkau tolong. 5. Sebab mengasihi bangsa kita dan dialah yang pembangunan rumah ibadat kami. Amin. Ayat 6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. 7. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. 9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Amin. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. 11. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. 12. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki dan anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. 14. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. 15. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya.
Amin. 16. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. 17. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Judea dan seluruh daerah sekitarnya. Yesus dan Yohanes Pembaptis. 18. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain? 20. Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Amin. Lukas 7 ayat 21 firman Tuhan demikian. Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang tua. 22. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dia, katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberikan kabar baik. 23. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. 24. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi kepada guru melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? 25. Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Amin. 26. Jadi untuk apa kamu pergi melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. 27. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. 8. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil di dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. 29. Seluruh orang banyak mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. 30. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Amin. 31. Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpankan orang-orang dari angkatan ini dan dengan apakah mereka itu sama? Di 32, mereka itu sempurna, mereka itu seumpama anak-anak yang anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. 33, karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata ia kerasukan setan. 34, kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. 35, tetapi nggak jelas ini. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Amin. Aduh, maaf, nggak jelas.
Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran banget Bu, clear. Iya. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Lukas 7 ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Ayat 37. Di kota itu, seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ayat 38. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya, dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya, dan meminyaki dengan minyak wangi itu. 39. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya itu. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Ayat 40, lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu? Sahut Simon, katakanlah guru. Amin. Ayat 41, ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. 42, karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan berlebih mengasihi dia? 43, jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapus hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. 44, dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. 45, engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Amin. Karneti mau ikut baca di Lukas 7 ayat 46. Oke, ayat 5 ayat 46 ya. 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 Makasih, Dek. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Ayat 47, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Ayat 48, lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapa ini hingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Amin. Tuhan Yesus berkati semua. Pasal 8, perempuan-perempuan yang melayani Yesus, ayat 1. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. 2, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. 3, Yohanes istri Kusu bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Perumpamaan tentang seorang penabur. 4. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. 5. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Amin. Amin. Lukas 8 ayat 6.
Demikian firman Tuhan. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dengan dan menghimpitnya sampai mati. 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, yang berseru, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. 9. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Ayat 10, lalu ia menjawab, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Amin. Ayat 11, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. 13, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakal. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka mundur. 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam tumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka menghasilkan buah yang matang. 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Ayat 16, perumpamaan tentang pelita. 16, tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupnya dengan tampayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. 18, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Yesus dan sanak saudaranya. 19, ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. 20, orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Amin. Ayat 21, tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Angin ribut diredakan. 22, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. 23, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. 24, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun mereda dan danau itu menjadi teduh. 25. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkatalah seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Amin. Lukas 8 ayat 26. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. 26. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. 27.
Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah, tetapi dalam perkuburan. 28. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." 29. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat sunyi. 30. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Amin. Bu Gabriel, Nah, ayat 31 ya. iya. Lukas 8 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. 32 adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. 33. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. 34. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. 35. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Amin. Ayat 36, orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. 38. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya, tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya. 39. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Kami itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. 40. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia, sebab mereka semua menanti-nantikan dia. 41. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. 42. Karena anak perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. 43. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. 44. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. 45. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Amin. Aku ya, Ibu ya. Lanjut 46.
Neng Ike 48. Neng Ike bisa baca di unmute? 46, Kak. Iya, 46. Neng Ike, oke lanjut ya ke Bu Lili. 46. 46, tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. 47, ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. 48, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. 49, ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, anakku sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan guru. 49, tapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Amin. Kak Neti ya, Kak Ya, Neti. oke. Ayat 51. Sampai selesai ya. 51, setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka mentertawakan dia, karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Ayat 54, lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Amin. Amin. Baik Ibu-ibu, kita akan bersaat teduh sejenak ya untuk mencari rema atas bacaan kita.
Baik, Ibu-Ibu, kita sudah bersaat teduh sejenak. Bagi yang punya rema, kesaksian, dipersilakan. Saya mulai dulu ya. Saya mendapatkan rema itu di mana tadi, benih. Di benih ya. Di benih. Nah, rema saya itu di Lukas 8 ayat 14. Mengenai benih ya. Yang jatuh dalam semak duri adalah orang yang mendengarkan firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Termasuk sebenarnya ke-15. Jadi saya mau kesaksian ibu-ibu. Saya itu kan punya teman ya, seorang pendoa yang luar biasa, baru saja keluar dari penjara. Dan dia sudah di penjara itu 1 tahun. Sebenarnya memalukan ya, karena ada anaknya bilang begini, mama ini pendoa, tapi kok masuk penjara gitu ya. Nah, itu tuh seperti ini ya. Jadi awalnya itu mungkin seperti kita ya, di ayat 15 itu ya. Jadi dia menyimpannya di dalam hati dan mengeluarkan buah. Dia tekun ya menjalankan semua firman Tuhan. Tetapi dia banyak melakukan KKR di Bali ya, termasuk orang yang luar biasa menurut saya ya, punya pelayanan-pelayanan di mana-mana dan memberkati bahkan pendeta-pendeta juga yang ada di Jakarta. Tetapi itu tadi akhirnya tuh ya, karena himpitan. Nah, nih mungkin juga karena sudah terlanjur gengsi, sudah terlanjur dikenal banyak orang. Kemudian pada akhirnya terhimpit oleh kekhawatiran gitu ya, bahwa nanti waduh, nanti aku nggak bisa membayar ini, membayar itu. Akhirnya berkat yang bukan seharusnya milik dia, ya dia pakai. Ya, jadi UUD, ujung-ujungnya duit nih, kembali nih. Jadi akhirnya firman Tuhan yang sebenarnya dia sudah mengerti, dia sudah tahu, akhirnya karena dihadapkan pada kondisi ya, akhirnya dia dimasukkan penjara. Kadang-kadang itu adalah sesuatu yang memalukan sebenarnya ya, karena ada cap seorang pendoa kok masuk penjara gitu ya. Dan banyak lagi kan kita lihat di media sosial seorang hamba Tuhan, kenapa kok melakukan kekerasan di dalam rumah tangga. Jadi banyak akhirnya tercuat hal-hal yang selama ini kelihatannya baik di permukaan, tetapi sesungguhnya di balik itu ada sesuatu yang kita tidak tahu. Orang yang mengetahui kebenaran tapi akhirnya terjerumus gitu ya. Jadi sama, saya ingat lagi ini. Jadi benih ini dia sudah masuk, tapi akhirnya mental juga gitu. Saya ingat lagi ketika pencobaan Yesus di padang gurun, di mana si iblis itu tidak berhasil mencobai Yesus, kemudian mundur dan mengatakan akan datang lagi untuk mencobai dia. Nah, itulah saya pikir kehidupan orang-orang percaya itu ya. Ada satu masa dia memang kelihatan bukan kelihatan, tapi memang dia secara roh kuat. Tetapi ada masa kelemahannya itu, disitulah dia dicobai iblis dan pada akhirnya tidak kuat dan jatuh. Jadi kita ini juga harus waspada ya ibu-ibu ya di sini ya. Kita setiap hari membaca firman, bukan hanya sekedar baca seperti yang dikatakan di Lukas 8 ayat 13 atau 14, tapi benar-benar 16. Jadi kita menyimpannya dan mengeluarkan buah yang baik juga seperti itu ya. Jadi harus benar-benar kita imani dan kita hidupi, itu yang paling penting. Jadi itu aja dulu sementara rema dari saya. Silakan ibu-ibu lain dilanjutkan. Punya rema, monggo. Oke. Ya, Bu Joli, boleh saya dulu karena dalam kendaraan. Iya, boleh Neng Ike, silakan. Ya. Firman Tuhan di Lukas 6 sampai 8 mengajarkan kita untuk mengasihi, rendah hati, hidup sesuai firman Tuhan. Iman bukan hanya didengar tetapi dilakukan dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Kiranya hati kita menjadi tanah yang baik yang mau menerima dan melakukan firman Tuhan. Benar ya, saya juga mengalaminya sendiri. Walaupun bisa dibilang dulu waktu saya masih menderita, orang-orang pada menjauh, tetapi di saat saya sukses, orang-orang mendekat.
itulah satu hal yang masih menjadi pergumulan saya saat ini. Bahkan orang-orang pun tidak cuma mendekat gitu ya, intinya dia juga dia juga mau menjatuhkan saya gitu supaya rumah tangga saya hancur. Tadi pagi saya, ya Tuhan udah nggak bisa, harus kemana saya gitu kan, Tuhan harus bagaimana. Bahkan ya Bu Joli mungkin tahu sendiri ya, sampai tadi pagi saya tuh nelpon ke Bu Joli, nelpon ke Mami Yani yang memperkenalkan saya sama Bu Joli gitu ya, karena udah nggak tahu jalan mana yang harus saya tempuh gitu ya. Tapi di saat saya merenungkan firman Tuhan sambil tadi ke Tasik, saya merasa Tuhan, saya harus bisa mengasihi, saya harus bisa mengampuni. Bahkan walaupun orang saat ini mau menjatuhkan saya, tapi kalau saya berada di pihak Tuhan, tidak ada siapapun yang bisa mengalahkannya itu. Jadi saya sampai saat ini juga belajar untuk benar-benar menjadi pelaku firman, bukan secara ini aja yang ngobrol gitu, tetapi secara nyata dan mau mempraktekkan supaya buah kasih yang kita dapatkan itu benar-benar nyata dan menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin sharing dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Neng Ike. Semangat ya Neng Ike. Silakan Bu Paneti. Ya, makasih Dek. Aku sepakat banget sama barusan siapa? Ibu Ike. Nah, aku tadi terlambat, tapi kita kan tahu bagaimana perjalanan Tuhan Yesus. Perjalanan Tuhan Yesus ini selama dia di dunia kan dia menyerupai Dia sama seperti kita manusia. Nah, tadi yang saya tangkap itu bagaimana Tuhan Yesus ini punya kasih yang luar biasa. Sebetulnya dia bisa aja berbuat ya, tapi dia punya kasih kerendahan hati. Nah, itu dia kasih contoh. Itu sebabnya, dia terus di dalam hadirat Tuhan dan dia berkata melakukan tanda-tanda mujizat. Nah, sewaktu dibaca tadi ini ya, kan aku diingatkan begini loh. Waktu Tuhan Yesus yang mau dia disalibkan, dia katakan sebentar lagi aku akan pergi. Tapi kalian jangan takut, aku pergi menyediakan tempat bagi kalian. Rohku akan kucurahkan ada pada kalian. Nah, artinya gini, dia punya kasih, yuk kita contoh. Aku juga seperti itu. Dan di kedua, karena dia katakan, aku akan memberikan rohku, artinya apa? Kuasa yang ada sama Tuhan, dia kasih sama kita. Makanya Tuhan katakan, beritakanlah firman, tanda-tanda mujizat terjadi. Nah, bagian kita yang aku dapatkan adalah kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama manusia. Sehingga apa? Tajam keluar, tajam ke dalam. Nah, tadi yang terakhir itu saya dapatkan ini. Karena Tuhan Yesus mempunyai kerendahan hati banget, apa tadi yang terakhir? Pergilah, pergilah, tapi jangan ceritakan sama orang lain tanda-tanda mujizat ini terjadi, ya. Tapi lewat perbuatan itu orang bisa melihat. Nah, saya melihat begini loh, banyak kali hamba-hamba Tuhan dapat kasih permetan, udah namanya orang Medan peteng-tengan. Hingga apa? Karakter itu, kesombongan itu muncul. Yang saya dapatkan adalah kasihnya Tuhan jadi memiliki kerendahan hati banget. Dalam setiap pergumulan betul banget. Tadi kesaksian tadi itu sangat luar biasa. Saya ingat di kesaksian saya bahwa waktu saya bangkrut karena kebakaran, saya hanya bilang sama Tuhan, Tuhan, jangan sampai lewat hidup ini aku mempermalukan Tuhan, aku mau resign usaha, tapi aku minta jalan keluarnya. Tuhan kasih hikmat buat saya, satu-satu saya datangin itu, yang pabrik-pabrik minuman. Saya katakan, saya nanti bayarnya pelan-pelan, saya bilang begitu. Saya mau resign, karena ini udah sepi banget, dan saya juga nggak ada lagi kekuatan. Dan karena saya berbicara langsung, mereka terima. Karena apa? Selama ini dia lihat struktur pembayaran itu sangat bagus. Jadi itulah sebabnya memang segala sesuatu harus bayar lunas. Di dalam saya membayar utang dan dia lihat karakter saya, udahlah Bu, udah selesai. Nah, itu tanda mujizat buat saya. Jadi memiliki kerendahan hati itu sangat penting buat kita anak-anak Tuhan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Bu Neti.
Dan memang untuk kerendahan saya susah untuk dipraktekkan. Apalagi seperti Ibu Neti tadi bilang, orang kita Medan berpikir bahwa aku benar gitu. Tidak sadar kalau apa yang dipertahankan itu salah gitu. Oke, masih ada ibu-ibu yang lain? Sebelum ada siapa? Oke, kalian ayo silakan. Sedikit dah. Jadi gini, apa nih aku ambil dari apa tuh pohon dan buahnya, Lukas 6 ayat 48, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan Tidak juga baik. tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Terus lanjut sampai ke 46. Jadi aku tarik yang kemarin ini, belum lama kejadian di sini ya, di mana apa namanya, di sini kan hidup bersama itu kan tanpa menikah tuh biasa ya kalau di sini. Itu padahal aku nggak sengaja ketemu ini, namanya Olivia ya, orang Manado tapi lahir di Amerika. Dia lahir di California, dan dia dibuang sama orang tuanya. Jadi eh, benar-benar jadiin mesin uang gitu ya. Jadi cuma dimintain dikirim di Amerika, hidup di Amerika cuma diminta, taunya inget yang namanya Olivia ini hanya untuk minta uang kayak gitu ya. Lalu dia nggak sengaja nih dia ngeliat orang Indonesia ya, dia bilang begitu. Iya, kata, langsung kita kenalan di gereja Katolik, kan kebetulan sih yang paling dekat hanya gereja Katolik. Dia aku yang penting ke gereja lah gitu ya setiap hari gitu. Eh, Terus dia cerita, lama-lama kenal nih, lama-lama deket kan, udah kenalnya dari November kan aku di sini. Terus sampai kemarin akhirnya dia bercerita tentang kehidupannya dia minta didoain. Gue bilang, kenapa kamu minta doain sama aku? Aku bilang gitu, iya karena aku setiap ngeliat kamu tuh, kamu kayak doanya tuh kusuk banget, kata dia. Oh oke, mau didoain apa? Aku bilang gitu. Aduh puji Tuhan gitu ya, kok kok aku di sini jauh ada orang tetap minta doain gitu kan ya, seneng banget gitu dalam hati. Minta didoain apa? Dia bilang ini, tolong dong doain aku, kok kayaknya pacar aku eh oh pokoknya dia cerita itu sampai ke yang paling intim pun dia cerita tuh, sampai pusing banget dengernya sebenarnya ya. Cuman ya kita kembali lagi nih tentang pohon ya, tentang tentang bagaimana eh apapun itu tetap kita harus berbuat baik kan gitu ya, di sini di Lukas 6 ini ayat 43 ini, bahwa apa eh, kita jangan cuman pandai membaca, dia cuman rajin seperti dia menjadi pelaku firman tadi ya, tadi Bu 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 Neng Ike bilang itu sama Kak Joli. Terus eh ini kesempatan aku gitu untuk eh apa untuk mempraktekkan bahwa kita dalam hidup ini kita nggak boleh pilih-pilih, itu pertama ya. Terus kedua, kita tidak menghakimi, dan ketiga kita mau mendengar apapun keluhannya dia, padahal tuh kita juga risih ya dengarnya, gimana sih kok kita mendoakan orang yang tidak menikah kayak gitu kan ya. Mendoakan orang yang tidak menikah, yang mana dia berharap pacarnya tuh baik sama dia, setia sama dia, kayak gitulah kira-kira sampai semuanya itu. Akhirnya di situ aku tetap praktekin sama dia sampai sekarang. Dia bilang dia udah mulai senang denger-denger aku kasih aja yang YouTube doa-doa begitu ya. Dia bilang sekarang dia malah sering kirim-kirim berbalik, dia kirim firman ke aku, ya nggak apa-apa deh aku ikut baca ya, emang kita juga memang nggak ada ruginya toh kan, seperti itu. Jadi aku balik bertanya kepada teman-teman, kira-kira yang aku pilih ini, rema yang aku pilih itu ada kaitannya atau enggak tuh gitu, soal pohon dan buahnya seperti itu. Makasih Edaku. Tuhan Oke, Yesus memberkati. oke. Iya, iya. Eh, pasti semua semua apa yang kita alami itu ada hubungannya dengan firman. Jadi tentang buah dan pohon dan buah itu ya kita kan nggak tahu ya, itu cerita orang itu seperti apa keluarganya, kita nggak tahu. Nanti mungkin kalau kita bisa lihat buah ya dari dia anak, kalau orang tuanya kita nggak tahu. Tapi nanti boleh Kak lihat cerita-cerita dulu, korek-korek sedikit bagaimana keluarga. Jadi tutup di keluarganya pun akhirnya bisa nanti Kakak doakan untuk melepaskan dia dari, ya kita nggak tahu kan hubungan mereka itu seperti apa. Apakah si Panya itu punya keluarga atau hanya sekedar
Ya itu tadi yang pasti dia pengen menginginkan uang aja kan. Nah, supaya itu ditinggalkan gitu. Jadi dulu dari atas, adakah baru kita bisa tahu antara pohon dan buah atau enggak. Iya. Tuh. Jadi ya bagus. Eda teruslah untuk di sana itu bisa menjadi garam. Boleh Amin. mengeluarkan apa yang sudah kita dapat pelajari ya dari SS, SPS, kita praktekkan itu. Kalau perlu boleh dikasih tahu link-linknya yang Pak Prapto atau Pak Iyo buat dia. Iya, Biar betul. dia ikut. Ya. Iya. Menjala itu. jiwa ya. Ya, benar banget Ya, itu. menjala Aku jiwa. cuma Walaupun kasih pemasukan dikit. Itulah proyeknya Ibu Ibu Cornelia. Itu proyek. Jadi umpamanya apa? Tuhan, aku rampas, nggak usah banyak-banyak. Aku rampas Tuhan tubuh jiwa rohnya. Aku minta belas kasihan anugerah Tuhan, ada pertobatan buat ibu ini. Itu aja Bu. Aku rampas Tuhan. Nah kasih link-linknya. Aku rampas Tuhan tubuh jiwa rohnya. Aku taruh ke dalam tanganmu. Katakan lagi firman Tuhan. Karena engkau tidak mengirini ada orang yang binasa. Iya. Aja. Itu proyek itu. Iya, proyek besar itu. Itu Iya, Kak. Tuhan pertemukan. Jadi enak itu jalan ya buat bawa jiwa Tuhan. Gitu. Terus kalau saya dapat di Lukas 7, menggelitik sih ini ya. Lukas 7 ayat 29 sampai 30, terus 33 sampai 34. Itu menggelitik banget. Ini kan cerita tentang Yohanes. Di situ kan dipertanyakan, untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Untuk apakah kamu, itu dari atas sebelumnya ya. Terus akhirnya di ayat 29 dikatakan seluruh orang banyak yang dengar perkataan Yesus itu, termasuk pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah karena mereka dibaptis oleh Yohanes. Sedangkan itu tadi, jadi makanya sampai Tuhan Yesus disalib itu ya ini nih bibit-bibitnya dari ini orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Jadi apapun yang Tuhan Yesus katakan buat mereka itu cari celah untuk itu tadi kan sebelum ayat sebelumnya juga untuk supaya Tuhan Yesus itu dicari kesalahannya, sedikit aja celah mereka dapat, udah itu yang mereka pikirkan. Jadi kemanapun diikuti terus. Kemudian yang paling menggelitik adalah ayat 33. Karena Yohanes Pembaptis datang tidak makan roti dan tidak minum anggur. Terus mereka mengatakan kerasukan setan. Nah, sedangkan Tuhan Yesus datang karena makan dan minum dikatakan pelahap, dikatakan peminum. Nah, jadi ini ke kehidupan sehari-hari, apalagi sering ini ya terjadi ya. Kalau orang agak banyak makan, waduh, terus amat itu gitu. Kalau sedikit makannya, jaim banget gitu. Jadi ini Alkitab kita luar biasa ya. Kehidupan sehari-hari itu ada aja pokoknya dapat. Nah, kalau kita benar-benar pada saat baca itu kita mengikuti sungguh-sungguh, itu bukan hanya rema ke orang lain, untuk kita sendiri pun pasti ada. Nah, ini seperti ini nih. Yang paling menggelitik aku tadi tuh yang 33 dan 34. Yohanes makan dan minum dikatakan kerasukan setan. Anak manusia datang, ia makan dan minum dikatakan pelahap dan peminum. Nah, gitu. Ini benar-benar kejadian sehari-hari pun ini sering banget terjadi. Jadi kita terus benar-benar untuk kita sendiri lah, ini mana firman kena ke kita nih untuk kita mendapatkan bahan. Oke, itu yang saya dapat. Ibu-ibu, ada lagi masih yang lain? Silakan kesaksian atau ayat aja pun boleh, nggak apa-apa. Saya sebenarnya Mbak Dewi sebenarnya ketawa ya. Ketika saya membaca Lukas 8 ya. Lukas 8 ayat berapa nih? 32 adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung, lalu setan-setan itu
meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka masuk ke dalam babi itu. Saya pikir gini, orang Batak itu makan babi ya Mbak ya? Ya Mbak Dewi ya. Jadi saya pikir ketika setan-setan itu masuk ke dalam perut babi itu, datang orang Batak makan babi. Lah berarti makan setan dong ya. Jadi setan itu ada di dalam apa cengkrama orang Batak itu ya? Atau saya pikir gitu deh. Apa gitu? Enggak deh kalau baca dari sini kan. Jadi sebenarnya kalau lihat dari sini, kita itu lebih besar dari setan itu. Orang kita makan kok dia kan. Jadi kita lebih besar dari setan itu. Jadi tetap harus di bawah kaki kita gitu. Saya pikir gitu. Jangankan dimakan, kalau pesta aja kepala babi saya lihat. Kemarin kan menghadapin pesta, kepala babi yang dibawa. Jadi jadi kita nggak usah takut sama setan tuh. Setan tuh ada di bawah kaki kita karena kita makan kok dia. Ya. Jadi kunyah-kunyah. Betul. Saya juga jadi tahu. Iya, makanya bahagialah kita yang makan babi gitu loh. Karena apa? Karena kita memakan setan, berarti ya kita setan gitu. Jadi ya setan tuh ada di takut sama kita. Gitu, Bu. Terima kasih. Ya. Jadi kita menghancurkan setan, kita juga menikmati enaknya itu daging babi. Maaf aja ya, kita makan dia terus kejamban ya. Kejamban kan dia berarti di bawah kita. Gitu. Berbahagialah kita menjadi orang Kristen yang setan-setannya ditaruh ke dalam babi dan kita makan babinya gitu. Berbahagialah orang Kristen. Amin, amin, amin. Betul sekali. Ayo ibu-ibu yang lain masih adakah? Ayo mau ibu-ibu kita 5 menit lagi deh. 5 menit lagi. Silakan kalau masih ada. Atau Bu Neti mau ada tambahkan, silakan. Ya, besok lagi bagi-bagi. Kalau tinggal ada neng banyak. Itu. Oke, udah ya, nggak ada lagi. Ya udah, kita berarti bisa tutup ya pertemuan kita di siang hari ini. Kita tutup dengan doa. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah berbagi rema dan kita juga ada sukacita bisa kita tersenyum di siang hari ini menjelang sore hari ini tentang babi. Oke, puji Tuhan, kita memang luar biasa, kita anak Tuhan ini. Tuhan, amin. Tuhan kita luar biasa, kita juga luar biasa. Kita anak-anaknya. Oke, kita tutup, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sungguh bersuka cita untuk kami boleh membaca firman-Mu di siang hari ini, dan kami juga mendapatkan rema dari firman yang sudah kami baca. Ajar kami Tuhan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari, sehingga kami tidak hanya membaca, tidak hanya merenungkan, tapi melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk diri kami, untuk keluarga kami, untuk orang-orang sekeliling kami, untuk keluarga kami terlebih lagi Tuhan, sehingga kami boleh jadi garam dunia, boleh menjadi suratan Tuhan yang buat orang lain. Setiap kali kemanapun kami pergi, orang melihat ada kami sesuatu yang luar biasa. Oh, kami adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak Tuhan. Kami serahkan kami sampai nanti sore hari dan di malam hari nanti kami
terus menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur berkat dari pagi sampai hari ini yang sudah menerima. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Bangga memiliki Allah yang luar biasa sehingga kami menjadi anak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa pelanggan Tuhan sehingga kami layak menerima anugerah-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Mari Engkau Tuhan berkati kami semua yang pada di siang hari ini. Satu-satu Tuhan. Jangan kuatkan kami Tuhan. Berkati kami, urapi kami. Dan kami imani apapun yang kami kerjakan berhasil beruntung. Dan setiap kerjaan kami dan juga kesian Tuhan. Kami minta pengurapan-Mu yang sempurna atas kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Dewi. Oke. Makasih. Terima kasih. Makasih. Oke, sampai ketemu lagi Halo. kita besok. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Tuhan Tuhan berkati berkati semua. Shalom. Tuhan berkati. Shalom. God bless. God bless. Salam. Shalom. Assalamualaikum. Jangan kayak gitulah, Nathan. Lucu tuh anak. Tadi harusnya ikut baca tuh. Pergilah. Tunggu ini mama. Buka sendiri lah. Terpuji Tuhan.